Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bentar. Ini kok videonya pada suram? Oke, baiklah. Perkenalkan nama saya Naura Ataya dengan NIM 2109101201193 dari Program Pertukaran Mahasiswa Merdeka Bilateral Universitas Sriwijaya dan Universitas Jember. Pada mata kuliah studi implementasi kebijakan yang diampu oleh Bapak Tri Setiawan Pamungkas SAP MPA, kali ini saya akan menjelaskan mengenai implementasi kebijakan BLT Dana Desa di Desa Sukawarno, Kabupaten Musirawas pada masa COVID-19. Hakim Tindak Pidana Korupsi Tipikor PN Palembang menyidangkan dugaan korupsi penyelewengan dana COVID-19 tahun anggaran 2020 yang menjadikan Aksari 43 tahun, Kepala Desa Sukawarno Musirawas sebagai pesakitan. Pada sidang lanjutan secara daring, mengagendakan pemeriksaan 6 saksi. Berdasarkan cuplikan video tersebut, maka kali ini kita akan menganalisis mengenai gambaran kebijakan bantuan langsung tunai dana desa, tujuan kebijakan, lokasi implementasi kebijakan, cakupan kebijakan, serta teori implementasi kebijakan, pendekatan, model, dan variabel menurut George C. Edward III. Seperti yang kita ketahui, pandemi COVID-19 telah menyerang seluruh dunia, termasuk juga di Indonesia. Pandemi ini berdampak pada perubahan tatanan dunia, baik dari segi politik, sosial, pendidikan, ekonomi, dan lain sebagainya. Dilansir dari salah satu berita Kementerian Keuangan yang diterbitkan pada bulan Maret tahun 2021 lalu, diketahui bahwasanya untuk mengurangi dampak yang ditimbulkan dari adanya pandemi COVID-19 tersebut, maka salah satu terobosan kebijakan pemerintah adalah memprioritaskan penggunaan dana desa pada masa pandemi COVID-19. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang prioritas penggunaan dana desa. Adapun penggunaan dana desa yang bersumber dari APBN diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten atau kota tersebut, salah satunya digunakan untuk memberikan bantuan langsung tunai dana desa. Bantuan langsung tunai dana desa ini diberikan kepada keluarga miskin yang berada di desa tersebut. Kebijakan BLT dana desa pada implementasinya juga dilakukan di Desa Sukawarno, Kecamatan Sukakarya, Kabupaten Musirawas, Provinsi Sumatera Selatan, dengan penerima manfaat BLT dana desa sebanyak 156 keluarga. Teman-teman, tahukah kalian apa itu bantuan langsung tunai dana desa? Bantuan langsung tunai dana desa adalah kegiatan pemberian bantuan langsung berupa dana tunai yang bersumber dari dana desa kepada keluarga penerima manfaat dengan kriteria yang telah disepakati. Adapun besaran dana tunai yang didapat yaitu Rp300.000 per kepala keluarga yang berlangsung dari bulan Januari hingga Desember. Dengan syarat, yang pertama, keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di desa bersangkutan. Yang kedua, tidak termasuk dalam penerima program Keluarga Harapan atau PKH, kartu sembako, kartu prakerja, bantuan sosial tunai, dan bansos pemerintah lainnya. Yang ketiga, memiliki nomor induk kependudukan atau NIK. Yang keempat, jika penerima bantuan adalah petani, maka BLT dana desa dapat digunakan untuk membeli pupuk. Dan yang kelima, rincian keluarga penerima manfaat berdasarkan keluarga pekerjaan ditetapkan dengan peraturan kepala desa. Dan yang terakhir, pendataan KPM BLT dana desa mempertimbangkan data terpadu kesejahteraan sosial dan Kementerian Sosial. Adapun tujuan dari kebijakan tersebut adalah
Bantuan langsung tunai dana desa merupakan program perlindungan sosial yang merupakan bagian dari pemulihan ekonomi nasional, mengatasi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan, serta mengurangi dampak penurunan ekonomi keluarga yang ditimbulkan dari pandemi COVID-19. Pada implementasinya kebijakan bantuan langsung tunai dana desa di Desa Sukawarno, Kecamatan Sukakarya, Kabupaten Musirawas, Provinsi Sumatera Selatan ini belum sepenuhnya efektif berjalan. Dilansir dari berita harian kompas.com, diketahui bahwasanya Kepala Desa Sukawarno bernama Askari melakukan tindak korupsi BLT dana desa pada bulan kedua dan bulan ketiga tahun 2020 di masa pandemi sebesar 187,2 juta. Kemudian tersangka menggunakannya untuk berfoya-foya dengan bermain judi dan bermain perempuan. Kemudian banyaknya keluhan-keluhan warga desa yang tergolong miskin yang memenuhi syarat mengaku tidak mendapat manfaat secara langsung. Jika kita analisis, implementasi kebijakan bantuan langsung tunai ini menggunakan pendekatan top-down yang dikembangkan oleh George C. Edward III. Pendekatan top-down ialah sejauh mana tindakan pelaksana atau administrator dan birokrat pada level atau level bawahnya sesuai dengan prosedur serta tujuan yang telah digariskan oleh para pembuat kebijakan di tingkat pusat. Maka dalam kebijakan bantuan langsung tunai dana desa, dapat kita ketahui bahwasanya pemerintah pusat memiliki tugas dan wewenang memberikan arahan kebijakan pelaksanaan pendataan calon penerima BLT dana desa. Kemudian pada level bawahnya, pemerintah provinsi, dalam hal ini yaitu pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, akan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan BLT dana desa, memetakan ketersediaan bantuan dari pemerintah pusat, dan menyebarluaskan informasi ke pemerintah kabupaten atau kota. Selanjutnya, pemerintah daerah kabupaten atau kota, dalam hal ini pemerintah daerah Kabupaten Musirawas, akan berkoordinasi dengan dinas yang terkait. Kemudian berkoordinasi juga dengan setiap kecamatan yang ada, agar dapat mendampingi dan membimbing pemerintah desa. Sehingga akan didapatkan data dari pemerintah desa setempat terkait dengan penerima manfaat BLT dana desa, dalam hal ini salah satunya yaitu dari pemerintah desa Sukawarno, Kecamatan Sukakarya, Kabupaten Musirawas. Selain pendekatan top-down, terdapat juga model implementasi dari George C. Edward atau disebut dengan Direct dan Indirect Impact on Implementation. Model ini mengungkapkan bahwa terdapat 4 variabel yang menjadi faktor penentu keberhasilan implementasi kebijakan, yaitu variabel komunikasi, variabel sumber daya, variabel sikap atau disposisi, dan variabel struktur birokrasi. Artinya, apabila variabel-variabel tersebut tidak terjalan dengan baik, maka akan menimbulkan permasalahan yang terjadi, sehingga terjadinya kegagalan pada implementasi kebijakan. Untuk itu, kita akan menganalisis kegagalan yang terjadi pada implementasi kebijakan BLT dana desa pada Desa Sukawarno, Kecamatan Sukakarya, Kabupaten Musirawas, Provinsi Sumatera Selatan, berdasarkan variabel yang telah dikemukakan oleh George C. Edward. Yang pertama yaitu komunikasi dalam kebijakan BLT dana desa di Desa Sukawarno pada masa pandemi COVID-19. Implementasi yang efektif terjadi apabila mencakup 3 indikator, yaitu transmisi, kejelasan, dan konsistensi. Namun pada implementasi kebijakan pada Desa Sukawarno, komunikasi yang terjadi hanya satu arah dan tidak dilakukan pada penerima sasaran. Hal ini dikarenakan kepala desa tidak memberikan komunikasi kepada masyarakat selaku penerima sasaran, dan hanya dilakukan pada bulan pertama terkait BLT dana desa, dan tidak melaporkan penerima manfaat dari BLT dana desa pada bulan kedua dan bulan ketiga sesuai waktu yang ditetapkan pada kecamatan. Kemudian perangkat desa setempat juga tidak langsung melaporkan dan
mengkomunikasikannya pada pihak di kecamatan. Selain itu, akibat pandemi COVID-19, waktu jam kerja lebih banyak dilakukannya di rumah, atau dalam kata lain work from home, sehingga permasalahan ini baru dapat diketahui setelah diberikan surat peringatan oleh camat dan informasi dari seksi pemberdayaan masyarakat desa setempat. Dengan demikian, jika kita lihat dari faktor tersebut, komunikasi tidak terjadi secara transmisi, kejelasan, dan konsistensi. Variabel yang kedua yaitu sumber daya dalam kebijakan BLT dana desa di Desa Sukawarno pada masa pandemi COVID-19. Sumber daya manusia adalah kecukupan, baik dari segi kualitas maupun kuantitas implementator. Dalam hal ini, kuantitas implementator pada Desa Sukawarno telah mencukupi, mulai dari pemerintah provinsi hingga pemerintah daerah setempat, jika dilihat dari indikator kuantitas pegawai dan staf. Namun, kegagalan terjadi akibat kualitas dari Kepala Desa Sukawarno, yaitu sebagai tersangka memiliki tabiat buruk. Dilansir dari berita harian Kompas.com, tersangka menggunakan BLT dana desa untuk berfoya-foya. Adapun rinciannya yaitu 70 juta untuk bermain judi, togel, 30 juta untuk bermain judi remi, serta 20 juta untuk membayar DP mobil selingkuhannya. Variabel yang ketiga adalah disposisi. Disposisi merupakan keinginan dan kecenderungan para perilaku kebijakan untuk melaksanakan kebijakan secara sungguh-sungguh dan menunjukkan karakteristik yang menempel erat kepada implementator kebijakan. Karakteristik yang paling penting dimiliki oleh implementator adalah kejujuran, komitmen, demokratis. Faktor yang mengaruhi disposisi dapat kita lihat pada saat pengangkatan birokrasi dan insentif. Namun, pada implementasi yang dilakukan oleh Kepala Desa Sukawarno, yang ditetapkan sebagai tersangka, walaupun telah mendapatkan insentif, beliau tetap tidak melaksanakan disposisi karena ketidakjujuran dalam penyerahan BLT dana desa kepada penerima manfaat. Kemudian telah melanggar sumpah dan janji sebagai kepala desa sehingga tidak dianggap berkomitmen serta tidak demokratis karena hanya mementingkan kepentingan diri sendiri. Apalagi pada saat pandemi COVID-19 menyebabkan sulitnya melakukan pengawasan terhadap implementator. Yang keempat yaitu struktur birokrasi. Menurut Edward III, aspek struktur birokrasi ini mencakup dua hal penting, yaitu SOP atau Standard Operational Procedure dan fragmentasi atau merupakan pembagian tanggung jawab sebuah bidang kebijakan di antara unit-unit organisasi. Pada implementasi kebijakan birokrasi, desa berpedoman kepada peraturan terkait. Artinya, telah ada SOP dari pemerintah pusat. Hanya saja aturan tersebut tidak dijalankan oleh oknum tertentu dan melakukan pelanggaran secara sadar tanpa mempertimbangkan risiko yang terjadi. Kemudian, tidak terjadinya pembagian tanggung jawab karena seluruhnya dikelola oleh kepala desa sebagai tersangka sendiri. Dengan demikian, berdasarkan analisis yang dilakukan atas permasalahan yang terjadi dan dihubungkan dengan variabel, maka banyak hal yang harus diperbaiki demi keberhasilan implementasi kebijakan BLT dana desa di Desa Sukawarno, Kecamatan Sukakarya, Kabupaten Musirawas. Adapun perbaikan yang harus dilakukan yaitu yang pertama, memperbaiki komunikasi berdasarkan indikator transmisi, kejelasan, dan konsistensi yang dilakukan oleh para pembuat kebijakan, implementator, serta penerima sasaran. Yang kedua, memberikan pelatihan dari segi pemikiran maupun moralitas, serta pengembangan kemampuan terhadap seluruh implementator kebijakan. Yang ketiga, pemberian sanksi yang tegas bagi yang tidak menjalankan sesuai SOP dan memperketat pengawasan dan pemantauan, termasuk juga pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat. Sekian video penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata pada saat penyampaian.
pergi ke UNEDS belajar implementasi. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.